فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Apa makna ucapan Imam Ahmad? Lafzi bil Quran, man qala lafzi bil Quran makhluk fa huwa jahm. Apa maknanya masa? Yang keduanya kan enggak ikut nih. Maknanya adalah ada dua kemungkinan. Jika yang dimaksudkan adalah perbuatan lafzi bil Quran makhluk, maka ini benar pernyataan ini. Ini enggak ada masalah sehingga tidak dikatakan pelakunya Jahmi. Ini pengikut Jahmiyah. Dikarenakan perbuatan hamba memang merupakan apa ini? Makhluk. Perbuatan hamba makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Adapun jika yang dimaukan adalah al-maf'ul, maf'ul bihnya, yakni al-malfuz bihi, sesuatu yang keluar. Jika yang dia inginkan bahwasanya yang keluar dari mulutnya berupa Al-Quran itu adalah makhluk, maka ini yang dikatakan pelakunya apa ini? Jahmi. Ini yang dikatakan bahwasanya pelakunya Jahmi. Karena dia berarti mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, sehingga dibawa kepada pengertian yang pertama masdar, yaitu fi'il. Nah, adapun fi'ilnya, perbuatan seorang hamba mengeluarkan bacaan itu, ini memang makhluk, ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksudkan adalah objek yang diucapkan, alias maf'ul bihnya, alias al-malfudz bihi, yang diucapkan. Jika dia mengatakan yang dia ucapkan dengan Al-Quran itu adalah makhluk, maka ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad, pelakunya adalah apa? Jahmi. Ini rincian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang pembahasan berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala, qauluhu wa anna hadzal Qur'an alladzi anzalahu ala Muhammadin huwa kalamullahi haqiqatan la kalamu ghairihi. Dan bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah ucapan Allah secara hakiki, bukan ucapan selain Allah. Karraral mu'allifu hadza. Penulis mengulangi hal ini terus. Mengulangi bahwasanya Al-Qur'an itu adalah apa ini? Ucapan Allah secara hakiki. Ini diulang-ulang terus oleh beliau. Li'annal maqama maqamun azim. Dikarenakan kedudukan ini adalah kedudukan yang besar. Masalah Al-Qur'an itu kalamullah. Makanya penting dan diulang-ulang oleh beliau. Fa inna hadhil mas'alah hasala fiha ala ulama'il muslimin minal mihani ma huwa ma'lum. Dikarenakan masalah ini muncul padanya pada para ulamanya kaum muslimin berupa ujian yang sudah kita ketahui. Banyak yang kena ujian, banyak yang dicoba dengan sebab fitnah Al-Qur'an apa ini? Makhluk. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Imam Ahmad. Nah, banyak ulama yang jadi korban akibat orang-orang yang menyalahfahami ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan makhluk. Al-Qur'an dikatakan makhluk. Wa halaka fiha umamun katsirah. Dan binasa dalam masalah ini umat yang sangat banyak tergelincir padanya. Walakin hamallahu al-haqqa bil imami Ahmad wa ashbahihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini melalui Imam Ahmad, menjaga kebenaran melalui Imam Ahmad dan juga yang semisalnya, asbah yang semisal Imam Ahmad. Alladzina abau an yaqulu illa annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Dari para ulama yang enggan untuk mengatakan kecuali bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Qauluhu la kalamu ghairihi, dia bukan ucapan yang selain Allah. Khilafan liman qala innal Qur'ana min kalami Jibril. Ini dalam rangka untuk menyelisih orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapannya Jibril alaihi salatu wassalam. Alhamahullahu iya, yang Allah ilhamkan kepada Jibril. Sehingga Allah hanya ngasih ilham saja kepada Jibril, kemudian yang membahasakannya, yang mengungkapkannya adalah Jibril. Sehingga itu ucapannya ucapan Jibril. Allah hanya ngasih apa ya? Ilham saja. Diwahyukan
berupa ilham kepada Jibril, dan Jibril yang berbicara. Aumin Muhammadin, atau dari Muhammad ucapan itu. Au masbah dzalik, atau yang lainnya dari keyakinan, dari pendapat. Fa in qulta, kalau ada yang mengatakan qaulul muallifi huna, ucapan penulis di sini, la kalamu ghairihi, bukan ucapan yang selain Allah. Mu'aridun biqaulillahi ta'ala, ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Innahu laqaulu rasulin karim, Al-Quran itu adalah ucapan Rasul yang mulia, utusan. Ini Allah sandarkan Al-Quran itu kepada ucapannya siapa ini? Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, dan bukan ucapannya seorang penyair, dan sangat sedikit, sangat jarang kalian apa ini yang beriman. Wa qaulihi, dan juga bertentangan dengan firman Allah, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Ini kepada Jibril. Yang pertama tadi kepada Rasul apa ini? Malaki, Rasul basyari, Rasul manusia, Muhammad. Yang kedua ini ayatnya Rasul apa ini? Rasul malaki, yaitu Jibril. Sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan Rasul yang mulia. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin, yang punya kekuatan, yang berada di samping arsy, dan dia punya kedudukan. Siapa? Jibril. Yang pertama disandarkan kepada Nabi, yang kedua disandarkan kepada siapa ini? Jibril. Nah, bagaimana dengan ucapan Syekhul Islam di matanya itu? La kalamu ghairihi. Al-Quran itu bukan ucapannya yang selain Allah. Sementara dalam dua ayat ini disandarkan Al-Quran itu sebagai ucapannya Rasul dan juga ucapannya Jibril. Wal awal Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa tsani Jibril. Yang pertama adalah Rasulun karimnya siapa? Muhammad, dan yang kedua Rasul karimnya siapa? Jibril. Nah, ini kan ucapan selain Allah berarti. Innahu laqaulu rasulin karim. Nah, fal jawabu an dzalika an naqul. Jawabannya adalah kita mengatakan la yumkin an nahmil al ayatain ala anna rasulaini takallama bihi haqiqatan. Tidak mungkin untuk kita membawa kedua ayat tersebut bahwasanya kedua rasul tersebut yang berbicara dengan Al-Qur'an secara hakiki. Wa annahu sadara minhuma, bahwasanya ucapan tersebut muncul dari mereka berdua. Li anna kalaman wahidan la yumkinu an yasdura min mutakallimain. Dikarenakan satu ucapan tidak mungkin muncul dari dua pembicara. Ini jelas nggak mungkin dari mereka berdua. Kenapa? Qurannya satu, nggak mungkin muncul dari dua pembicara. Paham ya? Nah, ini jelas berarti nggak mungkin disandarkan kepada Rasul, dan juga nggak mungkin disandarkan kepada siapa ini? Jibril. Memang mereka yang pertama kali mengucapkannya. Karena satu ucapannya satu tidak? Satu. Ucapan yang satu nggak mungkin keluar dari dua pembicara. Iya kan? Nah, berarti pasti keduanya ini hanya apa ini? Menukil dari yang lain. Nah, qauluhu, sehingga disandarkan kepada mereka secara apa ini? Secara makna saja. Dikatakan karena mereka hanya sebagai penyampai, sehingga boleh dikatakan itu ucapan siapa ini? Mereka. Bukan berarti mereka yang pertama kali memunculkan apa ini? Ucapan tersebut, yaitu Al-Quran. Nah, ada yang memunculkannya pertama kalinya adalah siapa ini? Pemilik ucapan aslinya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disandarkan kepada Jibril, disandarkan kepada Nabi, karena mereka yang menyampaikannya. Mereka sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga boleh dibilang itu ucapan siapa ini? Mereka. Karena isinya sama, nggak mungkin dari dua orang pembicara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga ini tambahannya Evan, beliau mengulangi bahwasanya Al-Quran adalah Allah turunkan kepada Muhammad SAW, dan itu adalah ucapan Allah secara hakiki, bukan ucapan yang selainnya. Nah, diulang-ulang karena apa ini? Banyak ulama yang mendapatkan apa? Cobaan dalam masalah ini, dan banyak yang binasa karena salah dalam memahami masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.